belum? Ya, untuk pertanyaan pertama, sudah semua bisa lihat? Ya. Itu ada pertanyaan yang pertama itu, mengapa makhluk hidup memerlukan makanan? Coba dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dipikirkan. Kira-kira mengapa makhluk hidup tersebut memerlukan makanan? Siapa yang bisa menyampaikan jawabannya? Agar dapat bertahan hidup. Agar dapat bertahan hidup. Terus agar apa lagi? Supaya tidak mati. Supaya tidak mati. Iya, agar bertahan hidup supaya tidak mati. Siapa lagi? Agar bisa beraktivitas. Sudah ada 3 jawaban. Ada yang punya jawaban lagi? Supaya mendapatkan energi. Ya, supaya mendapatkan energi. Bu sudah punya 4 jawaban sekarang. Mengapa makhluk hidup memerlukan makanan? Tadi, supaya dapat beraktivitas, supaya dapat bertahan hidup, supaya tidak mati, dan mendapatkan energi. Semua jawabannya itu sudah betul, sudah benar. Makhluk hidup itu memerlukan makanan supaya mendapatkan energi, agar bisa bertahan hidup dan beraktivitas. Saya tidak mati. Nah, cara hewan, sekarang hewan mendapatkan makanannya. Cynthia, Dengan memangsa hewan lain. dengan memangsa hewan lain. Dengan memakan makhluk hidup lainnya. Ya, sama, memangsa hewan lain, memangsa makhluk hidup lainnya. Memakan rumput atau dedaunan. Ya, memakan rumput dan dedaunan. Dan itu cara yang dilakukan oleh hewan untuk mendapatkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang rantai makanan. Itu materinya. Terus tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai setelah mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi cara makhluk hidup melakukan transfer energi dengan baik. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Pertanyaan untuk mengetes kemampuan awal kalian. Kalau benar sudah belajar apa belum, nanti akan terlihat. Ibu berikan pretestnya dulu. Nanti pretest ini berjumlah 5 soal yang berupa pilihan ganda A, B, C, D. Silakan kalian jawab. Tuliskan jawabannya pada kolom jawaban. Baca soalnya dulu. Ya. Silakan dikerjakan sendiri, baca soalnya kemudian dijawab, jangan didiskusikan dengan teman. Jawab sendiri A. Kemudian di belakangnya kelompok B. Terus kelompok C yang di sini dan kelompok D. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Bisa sudah dipahami pembagian kelompoknya? Bisa. Ya, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang rantai makanan. Sudah dibaca di rumah sebelumnya? Sudah. Ya, sudah ada di buku pendamping materinya. Yang pertama, kita kenali dulu definisi atau pengertian dari rantai makanan tersebut. Apa itu rantai makanan? Di sini sudah Ibu buatkan secara singkat pengertian dari rantai makanan. Bisa dilihat di layar? Bisa. Apa itu rantai makanan? Coba unjuk tangannya. Puan? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, itu rantai makanan. Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Setelah itu, dalam sebuah rantai makanan itu ada komponen atau beberapa peran yang berperan dalam proses rantai makanan tersebut.
Peran yang pertama adalah produsen. Kemudian ada peran konsumen. Dan yang terakhir ada pengurai. Ya. Setelah produsen ada Konsumen. untuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup atau hewan yang memakan makanannya. Keren. Memakan tumbuhan. Iya, konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2, ya, Memakan daging. ya, konsumen tingkat 2 hewan atau makhluk hidup pemakan daging dan seterusnya. Setelah itu kita lanjutkan ke apa komponen yang ketiga? Pengurai. Pengurai itu bertugas untuk apa dalam rantai makanan? Siapa yang bisa? Ya, Sari. Mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makhluk hidup yang telah mati. Iya, yang berperan sebagai pengurai tersebut adalah mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, dalam hal ini yang berperan sebagai pengurai apa saja? Siapa yang tahu yang berperan sebagai pengurai? Rita? Bakteri, jamur, dan cacing tanah. Iya, ada bakteri, itu perannya sebagai pengurai. Bakteri pengurai, kemudian cacing tanah juga berperan sebagai pengurai dan jamur dan yang lainnya itu berperan sebagai pengurai. Sampai di sana dulu, ada yang ingin ditanyakan? Untuk memperjelas lagi, perhatikan di layar. Halo, dalam pembelajaran kali ini Kita kita akan sekarang mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar fokus kita. tonton ke layar. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang berbentuk kelompok langsung ibu bagikan sekarang materi LKPD. Ibu berikan LKPD, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya, jangan dulu dibuka, ibu bagikan dulu nanti ibu jelaskan, baru kalian bekerja. Ya, silakan sekarang dibuka LKPD-nya. Perhatikan dulu. Ya, di halaman pertama isikan nanti identitasnya. Sudah? Setelah berisi identitas, petunjuk itu dibaca dulu, petunjuk pengerjaannya. Setelah itu baru kalian kerjakan, ikuti petunjuk dan tuangkan jawaban kalian di halaman kedua dan halaman ketiga. Halaman ketiga itu tulis, uraikan. Ya, sesuai pertanyaan yang sudah ibu buatkan di sana. Bisa Pak? Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Kalau berdiskusi jangan diam. Harus semua gabung berdiskusi, mengeluarkan pendapat dan idenya. Ya, harus belajar berdiskusi yang baik dan benar, aktif. Tidak ada yang tidak aktif. Ya, nanti setelah selesai kalian mengerjakan LKPD seperti biasa, setelah selesai diapakan? Iya, dipresentasikan ke depan. Boleh perwakilan kelompoknya mempresentasikan. Ya, ada dua kertas, yang bulat tempel di bulat, yang kotak tempel di kotak dengan hijau. Nggak usah berebut, semua dapat, harus bagi sama temennya supaya semua dapat merasakan. Sesuaikan kalau bulat ya. Diskusi pelan-pelan, jangan sampai robek ya. Nggak usah cepat-cepat. Ibu berikan waktu pengerjaan LKPD ini selama kurang lebih 15 menit lah.
ke depan sebagai presentator nanti yang memberikan presentasinya ke depan. Dikuasai dulu, dibaca-baca, sudah betul, diperiksa kembali, sudah betulkah mencocokkan LKPD-nya apa belum? Ada yang sudah selesai? Belum, ya didiskusikan dulu. Waktunya kan dibuatan. Kalau semua aktif tidak ada yang diam, semua ikut bekerja. Bisa atau tidak? Bisa. Gampang apa susah? Gampang. Ya, kalau gampang, silakan pelan-pelan. Waktunya banyak, jangan cepat-cepat. Tempelkan yang rapi supaya nanti ditampilkan ke depan kelas presentasi. Hasilnya memuaskan. Ya, untuk referensi, sebagai referensi, anak-anak juga boleh membuka buku pendamping materinya. Boleh dibuka buku pendamping materi. Ya, sambil dibaca, menambah referensi. Ya. Nah, yang ini boleh buat 4 lah. Oh ya, berapa soal ini? Yang nomor 2 jam 4. Yang nomor 2, ya sebentar. Boleh 4 juga? Ya? Boleh. Berarti semua masih semangat. Ada yang mengantuk? Ya. Oke, sekarang kita laksanakan presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompoknya. Sebelum Ibu tunjuk, adakah yang ingin mengajukan diri dulu? Kelompok saya, Ibu? Oke, kalau sudah siap presentasi, sebelum Ibu tunjuk, kira-kira kelompok mana dulu yang mau ke depan? Boleh angkat tangannya. Kelompok yang mau pertama maju. Kelompok Depa senyum-senyum, mau maju duluan? Mau. Oh, mau ya, silahkan. Semua maju? Ya. Ya, diatur posisinya supaya tidak menutupi teman yang lain. Diatur posisinya hadap ke teman-temannya. Hadap ke teman-teman. Ya, silahkan. Yang lain perhatikan, nanti kalau ada yang ingin ditanggapi ataupun ditanyakan dari penampilan kelompok B, kelompoknya Deva, bisa angkat tangan lalu bertanya. Ya, yuk silakan kelompoknya Deva. Ya teman-teman, kami dari kelompok D akan mempresentasikan LKPD dari kelompok kami, yaitu nama pesertanya dulu. Ya. Di Gede Mahendra Deva Saputra, di Kade Agus Putra Adijaya, Lu Gede Pita Ruli Jayani, Pande Putu Dita Anggreni. Ya. Terus? Yang ini hasil Pekerjaan kami. Ya, itu katanya hasil pekerjaan kelompoknya yang ke B. Coba diperhatikan. Padi adalah konsumen, ayam. Pelan-pelan deh, Pak. Padi adalah produsen, ayam adalah konsumen tingkat 1, Musang adalah konsumen tingkat 2, Elang adalah konsumen tingkat 3, Bakteri adalah pengurai. Tunjukkan dulu sama teman-temannya hasil pekerjaan menempel kartu soal dan jawaban. Diperhatikan yang lain, tidak betul apa belum? Itu dicek. Baru dilanjutkan ke halaman yang kedua deh Pak. Terus soal yang kedua dibaca oleh siapa? Kita. Ya. Rumput adalah berperan sebagai produsen, Ya. tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan diuraikan oleh jamur. Ya. Itu peran-perannya dari rantai makanannya. Berarti rumput dimakan oleh Oleh tikus,
tikus. Ya, kemudian Tikus dimakan oleh ular. ya, Ular dimakan oleh elang. terus Elang mati diuraikan oleh jamur. iya, itu penampilannya. Ada yang ditambahkan lagi? Sudah. Sudah selesai dari hasil penyampaian diskusi kelompoknya Depa. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Atau sudah pas pekerjaannya Depa? Buka dulu di halaman yang pertama, yang menempel kartu. Nah, tunjukkan ke teman-temannya dulu Agus. Yang pertama, gambar padi merupakan produsen, betul? Terus yang kedua, ayam konsumen tingkat 1. Nah, betul. Ada musang di konsumen tingkat 2. Dan ada elang konsumen tingkat 3. Terakhir pengurangnya bakteri. Coba, ada kira-kira yang salah dari tempelannya itu? Tidak. Sudah betul semua? Sudah sesuai dengan tingkatannya? Sudah. Berarti tidak ada yang ditanyakan dari penampilan kelompoknya Depa? Tidak ada yang perlu ditanggapi lagi? Tidak. Kelompok B ada yang disampaikan lagi? Cukup? Ya, Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, bervariasi. Kalau yang tadi kelompoknya yang B, keempat-empatnya maju. Bagus ini sebenarnya. Kemudian di kelompok A, yang cowok-cowok aja. Di kelompok C, yang cewek-cewek aja. Sekarang kelompok D, pas perpaduan perempuan dan laki. Bagus sekali. Terus silakan Denny dibuka Denny. Terima kasih teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggota kelompok Imade Putra Pastika, Inuman Dewi Adi Nugraha, Igede Juna Dharma Pramurti, Niputu Aprilia Sintia Dewi. Ya, ditampilkan ke teman-temannya saja. Yang lain perhatikan. Di sini peran rumput adalah produsen. Peran ayam adalah konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dan terakhir adalah elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang diuraikan oleh cacing. Cacing berperan sebagai pengurai. Ya, bisa? Betul? Dari atas, dari produsen, kemudian ke konsumen tingkat 1, ke konsumen tingkat 2, tingkat 3, sampai ke pengurai. Sudah betul urutannya? Sudah. Kita ice breakingnya dulu, karena Ibu lihat semua loyo. Sekarang kalian ikuti kata-kata yang Ibu ucapkan, diikuti. Ya. Sudah siap? Harus konsentrasi. Susu sapi satu-satu. Saya minum susu sapi. Ayah suka susu sapi. Silakan duduk. Oh iya, berarti masih semua konsentrasi. Tidak ada yang Ibu lihat langsung duduk. Berarti tidak ngantuk ya? Ya, silakan sekarang duduk. Tidak bersihkan, apakah itu ekosistem? Nah, jadi pertanyaannya Depa beda lagi. Depa punya kolam ikan. Di mana Depa? Di rumah. Punya kolam. Berisi air? Tidak berisi air. Tapi berisi ikan. Tidak berisi ikan, tidak berisi air, tapi ada kolam. Itu termasuk ekosistem enggak? Tidak, Pak. Tidak. Siapa yang menjawab tidak? Coba angkat tangannya yang menjawab tidak. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ragu-ragu. Ya, bisa menjawab tidak. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada airnya. Karena tidak ada airnya. Jadi bukan ekosistem menurut kita. Terus yang lain, punya jawaban lain? Karena tidak ada makhluk hidup di sana. Tidak ada makhluk hidupnya. Jawaban Cynthia. Dan dua jawaban.
tapi tidak berisi air, tidak berisi ikan, kata Teva. Berarti itu bukan termasuk ekosistem karena tidak ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tempat hidupnya itu. Tidak ada makhluk hidupnya di sana. Tidak ada ikannya, hanya kolam kering. Ya, hanya berupa permukaan kolam saja. Seperti itu. Ada, Wawan bertanya. Kalau selokan yang ada di pinggir jalan yang ada ikan-ikannya itu termasuk ekosistem, Bu? Ya. Nah, itu pertanyaannya Wawan. Selokan, tahu yang ada di pinggir jalan? Parit kecil itu ada ikan. Apakah itu juga termasuk ekosistem? Coba pikirkan sekarang. Berdasarkan pengertian ekosistem, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau sekarang kita hubungkan dengan fenomena parit atau selokan, dalam rantai makanan ada berapa peran? Yang lain coba yang belum dapat ngomong, Juna. Apa Juna? Peran apa saja dalam rantai makanan? 1. Iya, konsumen. Terus? Apa lagi? Aduh, udah paling Juna, gini dah Juna. Apa lagi? Produsen. Terus apa lagi? Pengurus. Sudah semua. Nah, Ibu anggap sudah paham semua. Sekarang Ibu ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Siapa bisa menyimpulkan? Boleh angkat tangan. Yang mau menyimpulkan? Siapa? Boleh angkat tangannya. Bunga? Dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. Lagi, kesimpulannya lagi. Denny? Rantai makanan merupakan proses makan yang dimakan atau makan. Iya. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya rantai makanan tersebut merupakan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memiliki peran dalam rantai makanan ada 3. Produsen, konsumen, dan pengurai. Sampai sana dulu. Sudah paham? Sudah. Ya, karena ini sudah waktu juga, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri, Ibu berikan dulu tes lagi sekali. Silakan dikerjakan tes yang Ibu bagikan. Ingat isi identitas. Isikan nama. Dulu untuk kalian di rumah. Apa bekalnya? Iya, Ibu kasih tugas supaya nanti sampai di rumah tidak langsung main HP saja. Kerjakan tugasnya. Ya, supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini, ya dari materi pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini supaya tidak terbang hilang nanti. Diulang di rumah. Tugasnya adalah kalian melukis. Ya, membuat gambaran yang merupakan sebuah ekosistem. Ya, buat gambaran di kertas ukuran A4 boleh. Pakai lembar kertas di buku gambar yang A4 itu boleh. Buatlah lukisan gambaran yang menunjukkan. Sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya, tidak. Ibu ucapkan terima kasih karena pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi karena tadi kita membuka pelajaran dengan berdoa, sekarang Ibu ajak anak-anak menutup pembelajaran juga dengan berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan istirahat dulu.